A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Semoga salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah dan selalu bersemangat untuk belajar. Senang sekali hari ini Bu Winda bisa kembali menyapa anak-anak semuanya dalam channel kesayangan kita, channel KKG PAI Kabupaten Trenggalek. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita dipertemukan lagi dengan Hari Raya Idul Fitri. Setelah sebelumnya kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah menerima, Allah meridhoi setiap amal kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ya anak-anak. Dan mudah-mudahan kita kembali kepada jiwa yang fitri. Nah, dalam kesempatan ini, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bunda secara pribadi memohon maaf kepada anak-anak semuanya, kepada pemirsa dari channel KKG Kabupaten Trenggalek ini. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan, ada kekurangan. Di momen Hari Raya yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan. Baik anak-anak, seperti biasa, kali ini kita juga akan belajar hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Nah, kali ini kita akan belajar latihan soal PAT PAI kelas 2 SD semester 2 tahun 2020-2021. Nah, kalau di pertengahan semester kemarin di latihan soal PAS itu Bu Winda mendapatkan bagian untuk membahas latihan soal kelas 3. Nah, kali ini Bu Winda bakalan ketemu sama anak-anak yang duduk di bangku kelas 2. Hai anak-anak semuanya. Semangat belajarnya ya. Oke, kita mulai. Materi PAT kita kali ini yaitu adalah materi-materi yang ada di buku LKS ataupun di buku paket anak-anak semuanya. Nah, di sini kita akan belajar yang pertama itu tentang sikap berani atau perilaku berani. Nah, di sini ini nanti akan mengisahkan tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian yang kedua, kita akan belajar senang bisa membaca Al-Quran surat Al-Asr. Kemudian yang ketiga, Allah Maha Suci. Dan Asmaul Husnanya apa anak-anak Allah Maha Suci? Ya, Al-Qudus. Allah Maha Suci. Kemudian materi yang keempat, kasih sayang. Nah, di sini ada kisahnya Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian materi yang kelima, ayo kita sholat. Kemudian materi yang keenam itu ada hidup damai. Nah, di sini itu mengisahkan Nabi yang sangat mencintai kedamaian, yaitu Nabi Ishak alaihi salam. Oke anak-anak, kita langsung saja ya, kita masuk ke, sebelumnya kita lihat dulu bentuk latihan soalnya seperti apa. Nah, ini nanti akan ada 10 pilihan ganda, kemudian ada 5 isian, dan 5 uraian. Selamat belajar anak-anak. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini dia gambarnya. Gambar apa anak-anak? Ya, gambar unta. Nah, unta ini hidupnya di daerah padang pasir. Nah, itu mengapa di Indonesia itu jarang ditemukan yang namanya hewan unta ini ya anak-anak. Nah, unta adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh merupakan pengikut Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Hud alaihi salam. Nabi Saleh berdakwah kepada kaum Samud. Nah, yang perlu anak-anak ingat di sini itu adalah unta. Unta sebagai mukjizatnya Nabi Saleh. Kemudian Nabi Saleh ini pengikut dari Nabi Nuh
dan juga Nabi Hud, dan kaum dari Nabi Saleh ini bernama kaum Samud. Lanjut, perilaku kaum Samud terhadap unta tersebut adalah titik-titik. Oke, mungkin anak-anak ada yang mau mencoba dulu sebelum Bu Winda beri pilihan gandanya. Ya, kita cek ya. Nah, yang A itu menjualnya di pasar. Yang B bersekongkol untuk membunuhnya. Yang C merawatnya dengan baik. Nah, jawaban yang paling tepat adalah bersekongkol untuk membunuhnya. Jadi anak-anak, nah kaum Samud ini itu membangkang atau mendurhakai yang diperintahkan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Termasuk kaum yang durhaka ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada kaum Samud atas perbuatan buruknya berupa. Nah, karena kaum Samud ini melanggar perintah atau mendurhakai perintahnya Nabi Saleh, itu artinya juga melanggar atau mendurhakai perintahnya Allah. Oleh sebab itu, Allah menurunkan azab kepada kaum Samud. Azab itu adalah apa anak-anak? Azab itu adalah hukuman kepada mereka yang melanggar sebuah aturan. Nah, jadi kira-kira apa ya azab yang diturunkan kepada kaum Samud? Oke, kita lihat. Suara petir yang sangat keras. Yang B, tsunami yang dahsyat. Wah, tsunami. Nah, ini di Indonesia pernah terjadi tsunami yang sangat dahsyat ya anak-anak. Itu di daerah Aceh. Nah, itu kira-kira kalau tidak salah tahun 2004 anak-anak belum lahir ini pastinya. Kemudian yang ketiga C, gunung meletus yang dahsyat. Dan jawaban yang benar adalah A, suara petir yang sangat keras. Oke, kemudian lanjut ke soal nomor 3. Berani bertanya merupakan salah satu akhlak terpuji. Dan dengan berani bertanya, maka kita akan semakin bertambah ilmunya, diejek teman-teman. Nah ini, anak-anak semuanya, kalau ada temannya yang mungkin kurang paham terhadap pelajaran, dan mereka bertanya, itu jangan justru diejek ya anak-anak, jangan justru diolok-olok, tapi justru didukung teman-teman yang seperti ini ya, diberikan kesempatan dan berusaha untuk tidak mengolok-olok atau mengejek-ngejek. Kemudian pilihan yang C, mengganggu pelajaran. Kira-kira yang mana anak-anak? Ya, yang A, semakin bertambah ilmunya. Nah, ingat, kalau ada teman yang tanya, itu dijawab. Jangan diejek ya. Lanjut ke nomor 4. Nama surat Al-Asr diambil dari ayat pertama surat tersebut. Gimana anak-anak ayat pertamanya? Ya, Al-Asr artinya nikmat. B, pertolongan. C, masa atau waktu. Nah, yang paling tepat adalah C, masa atau waktu. Oke, nomor 5. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman dan titik-titik. Nah, ini merupakan salah satu isi dari surat Al-Asr, anak-anak. Kira-kira jawabannya apa? Oke, kita lihat pilihannya ya. A, menjaga kesucian diri. B, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C, mengerjakan kebajikan. Jawabannya adalah C, mengerjakan kebajikan. Nah, jadi di sini itu manusia dikatakan berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Nah, jadi kalau kita tidak beriman dan mengerjakan hal yang buruk, maka kita berada di dalam kerugian anak-anak. Nah, jadi marilah kita belajar untuk
menjadi lebih beriman setiap harinya, untuk memperbanyak berbuat kebaikan ya, agar kita terhindar dari kerugian. Kita lanjut ke nomor 6. Nabi Lut alaihissalam diutus kepada kaum Sodom. Nah, jadi kaum Sodom ini adalah kaumnya Nabi Lut ya anak-anak. Kaum Sodom mempunyai kebiasaan buruk atau maksiat berupa A. Tidak disiplin dalam berumah tangga. B. Berbuat curang dalam perdagangan. C. Membunuh anak perempuan. Jawabannya adalah A. Tidak disiplin dalam berumah tangga. Nah, jadi kaum Sodom ini memiliki kebiasaan yang tidak sebagaimana mestinya, anak-anak. Kalau semestinya, kalau aturannya itu laki-laki menikah dengan perempuan, kemudian nanti menjadi ayah, menjadi ibu. Nah, tidak untuk kaum Sodom ini. Kaum Sodom ini itu laki-lakinya berhubungan dengan laki-laki, anak-anak. Atau laki-laki menikah dengan laki-laki, semacam itu ya. Nah, jadi ini adalah perbuatan yang menyalahi aturan rumah tangga atau tidak disiplin dalam rumah tangga. Nah, jadi kita kalau bisa tidak menjadi pengikut kaum Sodom ini ya anak-anak, kita lakukan sebagaimana aturannya ya. Oke, lanjut. Nomor 7, Subhanallah adalah bunyi dari bacaan tasbih yang berarti Maha Suci Allah. Allah Maha Suci dan menyukai orang-orang yang A. Menjaga diri, B. Mensucikan diri, C. Mencari ilmu. Yang mana anak-anak? Sebenarnya dari ketiga jawaban ini semuanya itu dicintai atau disukai oleh Allah. Akan tetapi yang lebih tepat untuk pertanyaan kali ini itu adalah jawaban yang B. Mensucikan diri. Allah Maha Suci dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub memiliki saudara kembar bernama Bu Winda ulangi ya. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini juga merupakan seorang nabi ya anak-anak. Nabi Yakub memiliki saudara kembar bernama A. Ismail, B. Yahya, C. Ishak. Kira-kira yang mana yang benar? Kalau A ini Ismail ini adalah putranya siapa anak-anak? Ya, Nabi Ibrahim. Kemudian Yahya itu adalah putra dari Nabi Zakaria. Kemudian, nah jadi jawabannya adalah ya Ishak. Kemudian lanjut ke nomor 9. Sikap kita seharusnya kepada hewan peliharaan kita yang lapar atau haus adalah, nah ini adalah sebagai salah satu bentuk sifat kasih sayang ya anak-anak. Jadi kalau ada hewan peliharaan kita yang lapar, kita apakan? A. Acuh tak acuh. B. Segera memberi makan atau minum. C. Dibiarkan dulu biar tak manja. Kasihan ya kalau dibiarkan dulu. Nah, jawaban yang paling tepat tentunya adalah B. Segera memberi makan atau minum. Lanjut. Nomor 10. Salat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maaf anak-anak, di sini Bu Winda nulisnya kurang I ya. Seharusnya ini ibadah. Salat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang khusyuk dan memelihara salatnya akan mewarisi surga. Surga apa anak-anak? Oke, pilihan yang pertama ma'wa, yang kedua firdaus, yang ketiga an. Surga untuk orang-orang yang khusyuk dalam salatnya firdaus. Mudah-mudahan kita termasuk dari penghuni firdaus ini anak-anak ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk beristiqomah, untuk khusyuk di dalam sholat sehingga nantinya kita bisa menjadi salah satu penghuni dari surga firdaus. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut ke sini bagian yang kedua ya anak-anak, soal isian.
Nabi Ishak alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Nabi Ishak merupakan orang yang sangat mencintai kedamaian. Nah, di sini ada tambahan informasi ya anak-anak. Nabi Ibrahim memiliki 2 putra, yakni Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ishak dengan ibu Siti Sarah, sedangkan Ismail dengan ibu Siti Hajar. Nah, jadi kisahnya itu Nabi Ibrahim ketika bersama Siti Sarah itu tidak kunjung diberi atau dikaruniai anak. Nah, kemudian karena hal demikian, itu Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, kemudian lahirlah Ismail, baru kemudian Siti Sarah itu mengandung Ishak dan melahirkan Ishak. Jadi itu ya anak-anak. Kita lanjut ke nomor 12. As-salam merupakan salah satu asmaul husna yang memiliki arti Maha pemberi keselamatan. Ingat-ingat ya, Maha pemberi keselamatan. Nah, tambahan informasi, As-salam artinya Maha pemberi keselamatan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk mengucapkan salam saat berjumpa dengan sesama muslim. Oke, kita ingat-ingat ya, 2 asmaul husna ini, As-salam Maha pemberi keselamatan dan Al-Qudus Maha suci. Oke, lanjut. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni titik-titik. Ayo anak-anak, ini doa apa? Iya, adalah doa sebelum belajar. Nah, insya Allah anak-anak bisa ini melanjutkan. Nah, minas sholihin. Nah, jadi ini jawabannya ya anak-anak. Nah, ini dia, kita lihat doa lengkapnya. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Oke, diingat-ingat ya anak-anak. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Lanjut. Sebuah kota yang bernama Sodom. Sodom tadi kaumnya Nabi siapa anak-anak? Ya, Nabi Lut alaihissalam. Kota Sodom adalah kota yang terletak di negara titik-titik. Jawabannya Yordania. Nah, kaum Sodom merupakan kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum Sodom mempunyai kebiasaan buruk atau maksiat berupa tidak disiplin dalam berumah tangga. Ini tadi ya, sudah kita bahas bersama. Next. Ada suara sepeda motor. Oke, next. Nomor 15. Salah satu manfaat sholat adalah akan melatih diri kita pandai dalam titik-titik waktu. Jawabannya, ya, disiplin waktu. Kemudian, nah ini dia, manfaat melaksanakan sholat itu. Nah, diantaranya, selain disiplin waktu itu ada banyak anak-anak. Nah, yang pertama mendekatkan diri kepada Allah. Bukti ketaatan kita pada Allah, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, mendapat kebaikan surga, melatih disiplin waktu. Oke, lanjut. Kita masuk ke soal uraian. Sebutkan 3 hal yang dapat kamu teladani dari Nabi Ishak alaihi salam. Oke, yang pertama itu Nabi Ishak adalah seorang nabi yang penyabar. Sabar ya anak-anak. Kemudian yang kedua, cinta damai. Penuh kasih sayang. Nah, ketiga, sikap dan perilaku yang sangat baik apabila kita ikuti anak-anak, apabila kita teladani. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Oke, lanjut.
Tulislah niat sholat maghrib dengan benar. Nah, ini saat niat maghrib. Anak-anak sudah hafal kan niatnya sholat maghrib? Insya Allah, Winda yakin anak-anak semuanya sudah hafal. Nah, ini dia. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin ada alillahi ta'ala. Kalau makmum, ini kalau sholat sendirian ya anak-anak, kalau menjadi makmum itu tinggal dirubah bagian ini. Di sini dirubah menjadi raka'atin ma'mumal lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam, ini juga tinggal diganti raka'atin imamal lillahi ta'ala. Oke, ini untuk sholat maghrib ya anak-anak. Kita lanjut. Kita lihat untuk sholat-sholat yang lainnya. Nah, ini dia. Di sini ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat maghrib, ada sholat isya. Nah, ini di sini versi panjangnya ya anak-anak. Di sini kalau ini niat yang versi pendek boleh, pakai yang versi panjang juga boleh. Oke, kita lihat di sholat maghrib ya, bedanya di mana. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Nah, di sini ada tambahan kata mustaqbilal kiblati ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Sebutkan 3 contoh yang merupakan bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, itu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan sepeda saat berpergian yang dekat. Oke, ini adalah sikap-sikap yang merupakan contoh kepedulian lingkungan ya anak-anak. Untuk apa kita peduli kepada lingkungan? Tentu saja untuk menjaga lingkungan. Kita tinggal di lingkungan. Kalau kita menginginkan lingkungan yang bersih, menginginkan lingkungan yang aman, menginginkan lingkungan yang damai, tentunya kita juga harus menjaga atau memiliki kepedulian terhadap lingkungan tersebut. Oke, dari yang paling sederhana yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalkan anak-anak makan jajan, makan permen, itu kulitnya usahakan langsung dibuang ke tempat sampah ya anak-anak. Meskipun anak-anak masih kelas 2, anak-anak semua adalah anak-anak hebat yang bisa melakukan hal-hal ini. Oke? Ya lanjut ya, kita ke nomor 19. Bagaimanakah caramu untuk meneladani Asmaul Husna As-Salam dalam kehidupan sehari-hari? As-Salam artinya apa? Masih ingat kan? Ya, As-Salam Maha Pemberi Keselamatan. Nah, ini dia caranya meneladani. Mengucapkan salam saat bertemu teman di jalan, mengucapkan salam saat bertamu, mengucapkan salam saat bertemu guru, mengucapkan salam saat memasuki atau keluar rumah. Nah, banyak ya anak-anak, banyak sekali. Salam. Oke, lanjut ke nomor terakhir. Tulislah ayat ketiga dari Quran Surat Al-Asr beserta artinya dengan benar. Oke, ini dia. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, di sini kita artikan demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ini nanti tergantung yang diminta soal ya anak-anak, bisa mungkin disuruh menulis ayat pertama, bisa juga ayat kedua ataupun ayat ketiga. Jadi anak-anak pelajari semuanya ya. Alhamdulillah anak-anak kita sudah sampai pada nomor 20, itu artinya bahasan kita sudah selesai. Dipersiapkan PAT-nya ya anak-anak. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan kepada anak-anak semuanya. Winda mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Kita tutup bersama.
dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.